Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Dana Moneter Internasional atau IMF menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2024 ke kisaran 3,1% year on year. IMF menyebut potensi pertumbuhan yang lebih tinggi didorong oleh pertumbuhan resilien Amerika Serikat serta pertumbuhan ekonomi beberapa negara berkembang dan negara maju. Dana Moneter Internasional atau IMF menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2024. Hitungan terbaru IMF pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini akan berada di kisaran 3,1% secara tahunan atau naik 0,2 persen poin dari perkiraan pada bulan Oktober 2023. Dalam laporan World Economic Outlook yang dirilis 30 Januari 2024, IMF mengungkapkan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari perkiraan didorong oleh pertumbuhan resilien Amerika Serikat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi beberapa negara berkembang dan negara maju juga mendorong perekonomian dunia termasuk dorongan kebijakan fiskal di China. Inflasi turun lebih cepat dari perkiraan pada beberapa negara meski masih ada isu terkait pembentukan harga dari sisi supply. Meski demikian, IMF menyebut pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini akan melambat dari tahun 2023. Hal itu dikarenakan masih ada sejumlah hal yang diwaspadai seperti kenaikan harga komoditas akibat tensi geopolitik yang masih memanas, baik itu ketegangan di Timur Tengah juga fenomena El Nino yang belum kunjung reda. Inflasi inti juga belum turun ke kisaran sasaran di sejumlah negara sehingga mendorong kebijakan moneter ketat untuk bertahan selama beberapa waktu ke depan. Pertumbuhan ekonomi China juga digadang tak setinggi perkiraan ditambah ada disrupsi konsolidasi fiskal di sejumlah negara. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, kali ini akan kita ulas pemirsa bagaimana kemudian arah dari perekonomian dunia di tahun 2024 di mana Dana Moneter Internasional atau IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun ini. Selain itu, inflasi juga diperkirakan melandai lebih cepat dari prediksi terakhir. Lembaga Keuangan Internasional itu memperkirakan pertumbuhan global mencapai 3,1% pada 2024 atau naik dari perkiraan Oktober lalu. Sementara proyeksi laju ekonomi 2025 tidak berubah sebesar 3,2%. Adapun rata-rata historis untuk periode 2000 hingga 2019 adalah 3,8%. Perbaikan prospek ini didukung oleh belanja swasta dan publik yang lebih kuat, meskipun kondisi moneter sedang ketat serta peningkatan partisipasi angkatan kerja, perbaikan rantai pasokan dan harga energi serta komoditas yang lebih murah. Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengungkapkan outlook ekonomi dunia yang diperbarui oleh pemberi pinjaman global tersebut menunjukkan bahwa soft landing sudah di depan mata. Namun pertumbuhan keseluruhan dan perdagangan global masih tetap lebih rendah dari rata-rata historis. Ia menambahkan ekonomi global juga masih jauh dari resesi. Kendati demikian, risiko tetap ada, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan juga serangan di Laut Merah yang dapat mengganggu harga komoditas dan rantai pasok. Selain itu, gelaran pemilu di sejumlah negara ini juga dinilai dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, namun juga dapat memacu inflasi. Sedangkan perdagangan global diperkirakan meningkat sebesar 3,3% pada 2024 dan 3,6% pada 2025 atau jauh di bawah rata-rata historis sebesar 4,9%. Proyeksi inflasi umum di tahun ini juga diperkirakan masih sama dengan prediksi Oktober lalu sebesar 5,8%. Namun IMF menurunkan perkiraan inflasi 2025 menjadi 4,4% dari 4,6% atau dari proyeksi sebelumnya. Ya pemirsa, seiring dengan perkiraan pertumbuhan global yang lebih tinggi, perekonomian Amerika Serikat disebut tetap menjadi salah satu motor utama di tahun ini. Lantas seperti apa perkembangan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sejauh ini? Berikut informasinya. Perekonomian Amerika Serikat pada kuartal keempat 2023 tumbuh 3,3% atau melampaui perkiraan. Lantaran melandainya inflasi yang mendorong belanja konsumen, sehingga mengecilkan potensi resesi. Berdasarkan perkiraan awal pemerintah yang dirilis pada tanggal 25 Januari lalu, produk domestik bruto Amerika Serikat telah meningkat sebesar 3,3% pada kuartal keempat 2023. Alhasil sepanjang tahun lalu, perekonomian negeri Paman Sam telah tumbuh sebesar 2,5%. Kemudian mesin pertumbuhan utama perekonomian Amerika Serikat yakni belanja pribadi meningkat sebesar 2,8%. Investasi bisnis dan perumahan juga membantu mendorong kenaikan yang lebih besar dari perkiraan pada kuartal terakhir. Adapun ukuran inflasi yang diawasi ketat naik 2% untuk kuartal kedua berturut-turut. Hal ini sejalan dengan target Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve.
Angka-angka tersebut kemudian mengakhiri tahun 2023, di mana perekonomian menunjukkan performa yang mengejutkan. Hal ini bertentangan dengan ekspektasi banyak ekonom Wall Street bahwa negara tersebut siap untuk tergelincir ke dalam resesi. Sementara itu, meskipun rumah tangga dan dunia usaha terbebani akibat kenaikan suku bunga The Fed, belanja konsumen negeri Paman Sam terus didukung oleh pertumbuhan lapangan kerja yang bertahan lama dan menurunnya inflasi. Sentimen konsumen juga tercatat telah membaik dalam beberapa bulan terakhir. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, kita ulas terkait dengan perekonomian Amerika Serikat sebagai salah satu motor utama dari perekonomian dunia di tahun 2024. Di mana inflasi barang-barang konsumsi di Amerika Serikat tercatat meningkat lebih dari yang diantisipasi pada Desember lalu, meskipun tekanan yang mendasarinya masih nampak akan surut. Ya, indeks harga konsumen atau IHK dari Kementerian Tenaga Kerja Amerika Serikat ini tercatat naik 3,4% dari tahun lalu dan lebih tinggi dari angka pada November. Namun metrik inti yang menghapus harga makanan dan energi yang bergejolak turun ke angka 3,9% pada bulan terakhir di 2023. Walaupun para analis tidak memperkirakan para pejabat The Federal Reserve untuk mendasarkan penetapan suku bunga pada data 1 bulan, di mana naiknya inflasi bisa menambah tekanan kepada bank sentral. Meskipun indeks harga konsumen naik pada Desember, inflasi ternyata telah turun secara signifikan dari 9,1% pada Juni 2022. Sementara belanja konsumen dan pasar tenaga kerja ini dinyatakan tetap kuat. Kondisi ini memunculkan harapan terhadap apa yang disebut sebagai soft landing bagi kekuatan ekonomi dunia terbesar itu, di mana inflasi turun tanpa resesi yang merusak. Dari November hingga Desember, indeks harga konsumen naik 0,3%, yang berarti juga naik dari bulan sebelumnya. Dan dalam 3 bulan terakhir di 2023, inflasi tahunan yang tidak termasuk biaya bahan pangan dan energi yang mudah berubah-ubah ini telah turun menjadi hanya 1,5%. Namun para pejabat The Fed diperkirakan akan menunggu setidaknya beberapa bulan untuk mencoba membangun keyakinan bahwa inflasi telah benar-benar terkendali sebelum mulai menurunkan suku bunga. Dan ada kemungkinan bahwa inflasi akan tetap tinggi, terutama jika perekonomian Amerika Serikat tetap kuat yang dapat menyebabkan The Fed akhirnya mempertahankan suku bunganya tidak berubah. Pejabat Fed mengatakan bahwa selama perekonomian tetap sehat, maka memerlukan waktu sebelum menurunkan suku bunga. Dan kita lihat juga dari data-data terakhir Amerika Serikat begitu ya, yang memang masih cukup menunjukkan resiliensi. Tapi bagaimana dengan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia? Apakah kemudian China ini menjadi salah satu negara yang cukup resilient di tahun 2023 atau justru mencatatkan pertumbuhan yang kurang memuaskan? Berikut informasi selengkapnya. Perekonomian Cina tercatat hanya tumbuh sebesar 5,2% di sepanjang tahun 2023. Angka pertumbuhan tersebut berdasarkan data resmi yang ditunjukkan Badan Statistik setempat atau NBS pada tanggal 17 Januari lalu. Realisasi pertumbuhan tahun 2023 pun menjadi salah satu pertumbuhan tahunan terlemah Cina dalam lebih dari 3 dekade terakhir. Angka pertumbuhan PDB selama 3 bulan terakhir tahun 2023 yang naik hanya 5,2%, diketahui masih di bawah perkiraan jajak pendapat retail sebesar 5,3%. Penjualan retail hanya tumbuh sebesar 7,4% pada bulan Desember, dibandingkan tahun lalu yang melesat dari ekspektasi pertumbuhan sebesar 8%. Produksi industri naik 6,8% pada bulan Desember dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dari perkiraan di level 6,6%. Selanjutnya investasi Asia tetap untuk tahun 2023 tercatat naik sebesar 3%. Sementara itu, tanda melemahnya perekonomian Cina kembali muncul pada awal 2024, setelah data aktivitas pabrik tercatat kontraksi selama 4 bulan berturut-turut pada bulan Januari 2024. Hal tersebut menggarisbawahi serangkaian dukungan kebijakan yang sangat dibutuhkan, terutama untuk memacu kembali laju perekonomian yang tersendat. Menurut data Biro Statistik Nasional yang dirilis pada tanggal 31 Januari 2024, indeks PMI manufaktur Cina naik menjadi 49,2 pada Januari 2024, dari 49 pada Desember 2023. Meskipun mencatat kenaikan pada Januari, PMI manufaktur tersebut masih berada dalam zona kontraksi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, dari Amerika Serikat kita bergeser ke China, pemirsa, di mana PDB China pada tahun 2023 telah melampaui target tumbuh 5,2% secara tahunan menurut perkiraan dari Biro Statistik Nasional China. Namun hal tersebut masih menunjukkan bukti bahwa negara tersebut masih mengalami deflasi yang terus-menerus, krisis yang sedang berlangsung di pasar real estate atau properti, tingginya pengangguran kaum muda, dan penurunan populasi dalam jangka panjang.
Ya, data ekonomi tersebut dirilis hanya beberapa hari setelah sebuah laporan yang mengungkapkan bahwa ekspor China mengalami penurunan sebesar 4,6% pada 2023. Penurunan secara tahunan pertama sejak 2016 lalu. Sementara itu China sedang mempertimbangkan penerbitan utang baru melalui obligasi sebesar 1 triliun yuan atau setara 139 miliar dolar Amerika berdasarkan rencana obligasi negara khusus yang merupakan penjualan keempat dalam 26 tahun terakhir. Hal ini guna mencari lebih banyak dana untuk membiayai upaya intensif untuk menopang perekonomian negara tersebut. Proposal yang sedang dibahas oleh para pembuat kebijakan senior akan melibatkan penjualan obligasi negara ultra panjang untuk mendanai proyek-proyek yang berkaitan dengan pangan, energi, rantai pasokan, dan juga urbanisasi. Ya, pandangan soal ekonomi Amerika Serikat dan juga ekonomi China juga disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, pemirsa, di mana Peri Warjio memperkirakan perekonomian China melambat di tahun 2024. Sebaliknya, ekonomi Amerika Serikat justru menguat, di mana ekonomi Amerika dan India tetap kuat didukung konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara itu ekonomi China ini melambat seiring dengan tetap lemahnya konsumsi rumah tangga dan investasi sebagai dampak lanjutan dari pelemahan kinerja sektor properti serta terbatasnya stimulus fiskal. Penurunan inflasi di negara maju termasuk Amerika Serikat juga masih berlanjut meski masih berada di atas sasaran. Di China sendiri inflasi diprediksi menurun dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat. Ya pemirsa, perkiraan atau proyeksi IMF di tahun 2024 sepatutnya harus disikapi terutama oleh Indonesia yang juga turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global ini dengan penuh kewaspadaan dan tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang bisa kemudian mengoptimalkan dari sisi perekonomian nasional di tengah berbagai ketidakpastian, dan kita harapkan ketidakpastian semakin berkurang sehingga akhirnya laju ekonomi negara-negara maju, negara-negara berkembang termasuk juga Indonesia ini bisa dicapai dengan optimal dan akhirnya akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi global. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami. Informasi lainnya kami hadirkan usai jeda.